kenapa IHSG naik, saham saya belum naik-naik? Kenapa teman saya cerita udah untung di saham A, tapi saham B yang saya beli belum naik? Kenapa saya melihat ada orang yang udah bisa beli mobil dari saham, tapi kenapa saya belum dapat apa-apa? Nah, itu adalah perasaan insecure. Jadi teman-teman, insecure itu bukan cuma di dalam karir, bukan cuma di dalam percintaan, tapi juga insecure ada di dalam persahaman. Oke, persahaman. Kenapa? Karena kita melihat begitu banyak orang, apalagi sekarang ada sosial media, ada orang yang kasih lihat return berapa dari saham A, return berapa dari saham B. Kalau cerita tentang rugi mah dikit, yang ada cerita untungnya. Nah, sama kan seperti insecure kita dalam karir atau dalam percintaan kan. Yang ada adalah foto sama pacar, yang ada adalah sudah bekerja di perusahaan yang oke, ya kan? Gak ada tuh yang namanya lagi pengangguran, fotonya posting saya pengangguran, kan gak ada seperti itu. Sama juga di saham, gak ada juga orang yang posting, oh saya lagi rugi, saya posting di Instagram, gak ada yang seperti itu. Nah, jadi teman-teman, perasaan insecure itu adalah hal yang wajar dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dalam persahaman. Nah, teman-teman mungkin perlu bertanya pada diri sendiri, kenapa merasa insecure? Nah, yang kami lihat, yang kita lihat di lapangan, umumnya, ketika kita merasa insecure, itu karena ada beberapa hal. Beberapa hal itu apa? Karena kita sering mendengar kanan kiri, ada orang yang untung sana sini, dan kita melihat porto saya ini kok nggak sebagus orang lain. Apalagi nih IHSG lagi sedang naik-naiknya, dan kok saham saya nggak ikutan naik. Dan saya lihat ada orang posting di mana-mana, kok untung. Tapi teman-teman harus ingat, yang diposting jadi untung dari 1-2 saham dari 100 saham dia, kan gitu. Tapi wajar teman-teman, wajar kalau kita merasa insecure, sangat wajar. Nah, di video ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita mengantisipasi atau minimal menekan perasaan insecure kita. Karena ya namanya juga itu manusiawi kan. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita melihat solusinya apa, teman-teman coba cek apa yang sudah teman-teman lakukan. Misalnya, pertama, saham yang teman-teman beli, apa alasan belinya? Gitu. Apakah alasan beli karena dengar kata A, kata B, kata C? Atau karena lihat berita A, berita B, berita C? Atau teman-teman sudah beli saham karena analisa yang kuat, baik fundamental kah ataupun teknikal di sana. Nah, satu hal, kalau teman-teman analisa fundamental, nggak boleh merasa insecure ketika ada saham naik. Kenapa? Fundamental kan melihat value, nggak mungkin besok naik. Nah, di sini kita akan bicara mengenai trading trend following. Kok saham dia naik, saham saya belum naik? Kok saham dia udah naik 100%, saham saya baru naik 10%? Kok saham dia udah profit taking 200%? Misalnya ya, ini saham saya naik tembus 20%-nya enggak gitu loh. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu, saham yang teman-teman beli, yang ada di portfolio, apa alasan belinya? Itu pertama. Kedua adalah metode ketika teman-teman melakukan analisa, sudah mantap atau belum di diri kita, di diri teman-teman. Jadi jangan sampai beli saham karena katanya bagus, lalu udah analisa belum, ya percaya orang aja. Itu nggak akan menyelesaikan masalah, itu akan bikin kita insecure lebih parah lagi, karena kita nggak pede, nggak percaya diri pada diri sendiri. Misalnya. Dan yang terakhir adalah, yang bikin insecure adalah kita terlalu ngelihat kanan kiri teman-teman. Mungkin teman-teman juga merasakan ini kan ketika sekolah kah, kuliah kah, atau bertetangga. Oh, tetangga sebelah baru beli mobil baru, keren banget ya. Oh, tetangga sebelah baru renovasi rumah, mahal banget, kok punya duitnya ya. Oh, tetangga sebelah baru beli rumah sebelahnya lagi, gila, sukses banget ya. Kok saya gini-gini aja. Kan seperti itu. Nah, kalau di saham lebih sederhana. Kalau sahamnya jelek, tinggal ganti yang bagus, kan gitu kan. Nah, jadi teman-teman, untuk bisa mengatasi masalah insecure, ada 3 hal yang harus teman-teman ingat. Pertama, beli saham karena memang sahamnya layak dibeli berdasarkan analisa yang sudah teman-teman kuasai. Oke? Jadi beli sahamnya benar, itu yang pertama. Nomor 2 adalah menggunakan metode analisa yang teman-teman sudah kuasai. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah fokus. Ketika teman-teman analisa saham XYZ, maka teman-teman kan fokus di saham XYZ. Teman-teman nggak menganalisa saham ABCDEF, kan gitu. Jadi kalau kalau saham ABCDEF itu rally, nggak usah dipusingin. Kenapa? Karena kita
kepala kita, analisa kita, intelektual kita menganalisa saham XYZ gitu loh. Jadi kita fokus di sana. Nah, dengan fokus, teman-teman nggak terlalu banyak melihat sosial media atau obrolan sesama teman atau di forum-forum saham. Oh, sahamnya naik. Kenapa? Karena setiap saham punya ritme pergerakannya masing-masing. Teman-teman pasti sering dengar dong, karir, jangan membanding-bandingkan karir kita dengan karir orang lain. Kenapa? Setiap orang punya time zone-nya sendiri, ya kan? Jodoh juga sama, jangan mikir, oh habis lulus kuliah ada yang udah married, kita kok udah umur 40 belum married. Tenang, semua ada jalurnya sendiri masing-masing. Oke? Saham juga sama, kenapa saham ABC, DEF udah naik-naik? Ya karena saham XYZ belum waktunya sekarang. Tapi pastikan ketika teman-teman menyimpan saham XYZ ini, teman-teman beli karena alasan yang kuat, dengan metode yang kita kuasai dan fokus. Karena kalau kita tidak fokus dan akhirnya udah deh saya jual aja saham XYZ saya beli saham ABC yang udah naik. Nanti ketika udah beli, yang ini terbang. Sering nggak kejadian gitu? Saham saya nggak naik-naik, saya pindah, dia nggak naik, ini terbang. Lalu ini nggak naik-naik, saya pindah ke yang ini, nggak naik-naik, yang ini malah terbang lagi, ya kan? Itu namanya istilahnya mabuk saham. Pastikan jangan sampai seperti itu. Jadi teman-teman, untuk mengatasi insecure, pastikan teman-teman menguasai metode. Kalau teman-teman ingin mencari untung di pasar modal, pastikan teman-teman menguasai metode yang mempelajari karakteristik pergerakan harga untuk bisa menganalisa ini saham ada potensi pergerakan lain atau enggak. Kalau iya, positif, tinggal beli sahamnya bagaimana, level belinya di berapa, cara saya simpan bagaimana, dan pakai kacamata kuda, fokus pada saham itu tersebut. Jangan lihat kanan kiri, karena kanan kiri itu membuat hidup jadi tidak enak, insecure setiap saat, dan akhirnya apa? Akhirnya di titik teman-teman bosan dengan saham ini, teman-teman jual, disitulah dia ready. Seakan saham itu menunggu kita untuk jualan, baru dia pergi meninggalkan kita. Oke? Jadi tipsnya adalah pastikan teman-teman memilih saham yang benar, sesuai dengan metode yang benar, yang teman-teman yakini dan kuasai. Dan pada akhirnya jangan terlalu banyak jajan melihat kanan kiri, karena setiap analisa pada saham tertentu punya ritme pergerakan masing-masing. Saya Rio Rizaldi, terima kasih.